dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo, sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek dimanapun berada, kita jumpa kembali dalam program Cerita Iman. Hari ini edisi Rabu 28 September 2022. Cerita iman kita pada hari ini akan dibawakan oleh sahabat kita, sahabat Mary Purnawati dari SMGM Kimbana. Mari sebelum kita mengikuti cerita iman hari ini, kita satu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami datang menghadap hadirat-Mu seraya mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Karena kasih dan kemurahan-Mu, Kau telah menyertai kami hari-hari hidup kami sampai pada hari ini. Kini kami akan mendengarkan cerita iman dari sahabat Mary Purnawati dari SMGM Kimbana. Kami mohon tuntunlah sahabat Mary dengan curahan Roh Kudus-Mu. Buka hati dan pikirannya, juga buka hati dan pikiran kami semua yang akan mengikutinya. Semoga cerita iman hari ini sungguh menginspirasi hidup kami, agar kami semakin dekat dengan Dikau di dalam mengemban tugas dan mengikuti teladan hidup Monsinyur Gabriel Manek, yang adalah tokoh dan panutan kami dalam mengembangkan SMGM dimanapun kami berada. Inilah harapan, permohonan dan doa kami yang kami sampaikan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Halo sahabat-sahabat terkasih, jumpa lagi bersama saya sahabat Mary dari SMGM Cabang Kimbana dalam Cerita Iman. Terima kasih kepada SMGM Channel, khususnya di program Cerita Iman, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan kebaikan Tuhan lewat sharing iman yang saya alami. Sahabat-sahabat terkasih, kebaikan Tuhan yang saya alami, saya kaitkan dengan firman Tuhan pada Injil Lukas bab 9 ayat 57. Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Kutipan ayat ini sangat berkesan bagi saya ketika saya masuk komunitas SMGM. Tahun 2020, tepatnya tanggal 12 Juli 2020, saya mengalami kecelakaan mobil bersama beberapa keluarga saya. Saya mengalami luka yang sangat serius saat itu. Dalam kesakitan yang saya rasa, saya tidak pernah menyalahkan siapa-siapa, tetapi saya mengambil hikmat dari peristiwa yang saya alami dengan terus berdoa dan berdoa, karena Tuhan sumber kekuatan dan kesembuhan. Setelah 1 minggu saya mengalami pengobatan, suatu sore saya berdoa kerahiman. Setelah berdoa, tiba-tiba dalam hati saya berkeinginan untuk masuk di salah satu komunitas doa. Waktu itu saya belum mengenal komunitas SMGM. Saya hanya mengenal satu komunitas saja, dan saya ingin bergabung di komunitas tersebut karena jarak yang jauh dari rumah ke pusat komunitas itu. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak bergabung di komunitas itu. Dalam hati saya bertanya, komunitas apa yang ingin saya ikuti? Tanggal 19 Juli tahun 2020, saya dikunjungi oleh sahabat Kanis dan sahabat Martina. Setelah kami berbincang lama, saya langsung mengutarakan isi hati saya untuk masuk di salah satu komunitas doa. Dan pada saat itu juga, sahabat Kanis memperkenalkan
komunitas SMGM kepada saya. Saya sangat senang dan tertarik dengan apa yang sahabat Kanis ceritakan kepada saya tentang komunitas SMGM. Sore itu juga saya meminta sahabat Kanis sebagai ketua cabang SMGM Kimbana untuk mendaftarkan saya untuk menjadi anggota komunitas SMGM cabang Kimbana. Sahabat-sahabat terkasih, setelah saya bergabung dalam komunitas SMGM ini, saya betul-betul menghayati spiritualitas dari Bapak Monsinyur Gabriel Manek SVD, di mana saya bisa melihat sesama sebagai saudara atau sahabat, penuh sukacita dan selalu melayani dengan hati. Itu nyata dalam beberapa kegiatan yang sudah saya dan sahabat-sahabat SMGM Kimbana jalankan, yaitu pertama, saya selalu tekun dalam mengikuti doa rutin SMGM cabang Kimbana yang dilaksanakan sekali dalam seminggu. Saya dan SMGM cabang Kimbana mengunjungi dan mendoakan orang-orang sakit dan berbagi kasih kepada orang-orang yang sudah lanjut usia lewat acara Natal dan Tahun Baru bersama, yang walaupun yang kami berikan untuk mereka tidak mempunyai arti apa-apa, tetapi paling kurang saya dan sahabat-sahabat lain boleh merasakan sukacita dan kebaikan Tuhan dengan melayani mereka dengan sepenuh hati. Kedua, sukacita dan rasa syukur yang lain yang saya alami, yaitu saya boleh mengenal sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek dari cabang lain di seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri Timor Leste, lewat komsel bersama, doa novena, dan kegiatan-kegiatan lain dari SMGM yang sudah dijalankan selama ini. Kegiatan-kegiatan yang saya jalankan pada komunitas SMGM ini membuat saya semakin hari semakin ingin mengikuti Tuhan lewat berbagi kasih, doa, dan pelayanan. Ketiga, partisipasi dari SMGM cabang Kimbana pada program tahunan Keuskupan Atambua, yaitu mengikuti pameran pendidikan ekonomi kreatif di Emmaus. Saya pribadi sangat senang dan penuh sukacita karena SMGM di Keuskupan Atambua ikut terlibat dalam memeriahkan kegiatan ini. Kami bergabung di satu stand dan dari berbagai cabang, saya sungguh merasakan kehadiran Tuhan lewat kebersamaan kami, di mana kami begitu akrab satu sama lain. Sukacita sungguh terasa. Dalam pameran tersebut, SMGM cabang Kimbana memperkenalkan makanan tradisional Timor, yaitu laku tobe. Semuanya berjalan dengan baik. Hasil jualan laku tobe dari SMGM cabang Kimbana lumayan. Bagi saya, uang bukan segala-galanya, tetapi yang terpenting adalah partisipasi dan keterlibatan dari SMGM cabang Kimbana dalam kegiatan ini. Sehingga hasil dari penjualan laku tobe pada pameran ekonomi kreatif di Atambua menjadi modal untuk kami bisa mencari dana untuk ikut berpartisipasi dalam membangun rumah siara di Lahorus. Dengan keterbatasan dan kekurangan yang saya dan sahabat-sahabat SMGM Kimbana alami, kami yakin dan percaya dan terus berdoa bahwa kalau berjalan bersama Tuhan, pasti ada jalan. Sahabat-sahabat terkasih, puji Tuhan dan syukur
yang tiada henti-hentinya. Ketika saya dan sahabat Kanis bertemu kepala sekolah dengan suatu niat yang baik, ingin mencari dana dengan meminta untuk berjualan di sekolah, ternyata direspon baik dan diterima baik oleh pimpinan sekolah kami. Dengan modal yang ada, saya dan sahabat-sahabat dari cabang SMGM Kimbana bersepakat mencari dana lewat berjualan es buah di sekolah di waktu istirahat. Dan puji Tuhan, hasil jualan kami semakin hari semakin ada peningkatan. Anak-anak sekolah, bahkan teman-teman guru sangat antusias membantu saya dan sahabat-sahabat SMGM cabang Kimbana. Saya yakin dan percaya bahwa semua itu karena campur tangan Tuhan dan doa dari Bapak Uskup sendiri. Oleh karena itu, saya terus meminta dukungan doa dari sahabat-sahabat semua agar apa yang sudah saya dan sahabat-sahabat lain dari cabang SMGM Kimbana jalankan saat ini sampai dengan tanggal 7 Oktober nanti terus mendapatkan hasil yang terbaik. Karena saya dan sahabat-sahabat SMGM cabang Kimbana bersepakat untuk ke Lahurus pada tanggal 8 Oktober. Sahabat-sahabat terkasih, saya percaya bahwa ketika kita mengikuti Tuhan dan berjalan bersama Tuhan, Tuhan pasti selalu memberikan yang terbaik dan selalu membukakan jalan keluar saat mengalami kesulitan. Demikian sharing iman dari saya. Terima kasih. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Sahabat-sahabat terkasih, demikianlah cerita iman yang telah kita ikuti bersama, yang telah dibawakan oleh sahabat Mary Purnawati dari SMGM Kimbana. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas cinta dan kebaikan-Mu. Terima kasih atas Roh Kudus-Mu yang telah Engkau curahkan kepada sahabat kami, sahabat Mary Purnawati dari SMGM Kimbana, dan atas kami semua, sehingga kami boleh mengikuti program cerita iman hari ini dengan baik. Kami mohon berkatilah sahabat Mary dalam hari-hari hidupnya selanjutnya, dan juga kami semua, sehingga kami tetap meneladani sikap spiritualitas hidup dari Monsinyur Gabriel Manek dalam hari-hari hidup kami selanjutnya. Bantulah kami dengan rahmat Roh Kudus-Mu, agar kami juga terdorong untuk selalu membantu mereka yang kecil, mereka yang sederhana, mereka yang menderita, agar kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sahabat-sahabat terkasih, mari kita tetap semangat, tetap mendukung program cerita iman untuk edisi-edisi berikutnya dengan cara like, komen, subscribe, dan share kepada siapa saja sahabat-sahabat kita dimanapun mereka berada, supaya mereka juga mendapat informasi dan cerita serta pengalaman iman ini untuk perkembangan dan kehidupan iman kita semua. Mari kita dukung semua itu dengan semboyan SMGM melayani dengan sepenuh hati. Terima kasih.
suasana doakan yang sakit, teguhkan harapan, tebarkan cinta, berkat sukacita. Marilah kita menjaga semangat melayani, bawa kabar baik, wartakan sukacita Injili, tekun dalam berdevosi, tulus dan berempati.